kenal dengan Samsudin, dari mana dia kenal? Dan hubungannya apa? Dan dalam hal ini mohon maaf ya, saya tidak membela pesulap merah, saya tidak membela, tidak menistakan atau menghina si Samsudin. Saya pikir begini, kalau kemudian saya ditanya apa hukum perdukunan, MUI jelas mengatakan perdukunan itu haram. Ini fatwa MUI loh ya, bukan saya. Dan agama pun memandangnya seperti itu. Maka kemudian sahabat Rasulullah mengatakan barang siapa mendatangi arafan, tukang ramal, au kahinan atau dukun, fasadaqahu bima yakul, dan dia meyakini kebenaran apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia benar-benar telah ingkar dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kepentingan saya komentar, saya pengen menyelamatkan umat jangan sampai menjadi korban penipuan dari praktek perdukunan. Tidak semua dukun nipu sih, saya meyakini itu, tidak semuanya dukun nipu. Tapi kalau dalam pandangan agama, perdukunan tetap hukumnya haram. Gus, sebagai cendekiawan Jawa Timur lah, Gus, melihat Samsudin ini memakai nama Gus. Penamaan Gus itu kan identik dengan orang yang berpengetahuannya luas dan segala macam. Iya. Nah, gimana Gus? Jadi begini saja, dalam kitab taklim itu ada kalimat begini. Ini kawan-kawan Jawa, kita kasih konten masyarakat yang cerdas ya. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Dikatakan kerusakan besar itu adalah ketika ada orang pintar keblinger atau orang bodoh yang menyesatkan. Pertanyaan saya sederhana, dukun-dukun yang menipu itu mohon maaf, oknum-oknum dukun yang menipu itu menurut kawan-kawan itu orang pintar yang keblinger atau bodoh menyesatkan, kan gitu saja. Makanya kemudian saya berharap begini, mafhum mukhalafah atau logika terbalik dari syair ini adalah jadilah orang yang satu, alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya, atau orang yang jahilun muta'alimun, orang yang bodoh tapi mau belajar. Sehingga apa? Kita tidak gampang dibodohi. Makanya saya bilang, kenapa paranormal dipanggil, dukun dipanggil paranormal? Ya karena yang datang orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang bodoh gitu loh. Lah saya tidak mau kemudian kebodohan-kebodohan itu dipertontonkan di masyarakat. Ini masyarakat sudah susah, dikasih konten-konten yang tidak sama sekali mengedukasi masyarakat, kan kasihan Pak gitu. Dengan konten-konten yang dalam tanda kutip banyak menipu dan lain sebagainya. Nah, kan begitu itu. Tapi dengan fenomena ini kan banyak dukun-dukun akhirnya bermunculan gitu Gus. Ya bermunculan, lucunya ketika triknya dibongkar marah karena sepi. Kalau bisa sepi kenapa selama ini jual penglaris? Kalau memang Anda tahu nomor angka, kenapa nggak dibeli sendiri? Saya mau tuh. Nah makanya, kalau memang bisa pelet pengasihan, kenapa tidak semua dukun istrinya cantik? Tapi logikanya kan begitu. Tapi dengan adanya si pesulap merah mengangkat seperti ini, artinya ini sebagai Gus Miftah ada dukungan nggak? Ya kenapa kemudian saya ikut komentar? Bukan berarti saya membela dia, tapi yang dilakukan ini ada benarnya begitu. Ada benarnya walaupun tidak semuanya benar, gitu loh. Karena saya juga tidak tahu apa niatannya si pesulap merah seperti apa, benar-benar mengedukasi kah gitu loh. Atau mungkin juga ada kepentingan yang lain, kita juga nggak tahu. Karena saya nggak kenal dengan pesulap merah. Gitu loh. Makanya ketika Mas Dedi saya tanya, bro, kenal nggak lo sama ini? Kenal dari mana? One and only my Gus is you, dia bilang begitu. Iya, komentar Dedi di Instagramnya juga begitu, di YouTube-nya juga begitu. Iya, itu. Gue nggak kenal sama Samsudin, gue malah kenal yang sama Gus Miftah. Nah, seperti apa komentarnya? Lihat kan kalau itu kan sudah rahasia umum. Ya kalau orang mengenal Gus Miftah kan ya pasti kenal Dedi. Karena apapun itu ya kita bersahabat. Yang ada korelasinya. Ada korelasinya itu dan sejarahnya panjang gitu loh. Sejarahnya panjang bukan sehari 2 hari, tapi bertahun-tahun sejak 2018 gitu. Tapi dengan Samsudin ini mengatasnamakan Gus itu, artinya sebagai tentunya, Gus Miftah itu tentunya di sebagian Gus-Gus itu yang putra-putra kiai itu tentunya juga sangat tersinggung. Apalagi kemudian ada banyak sahabat yang mengatasnamakan Banser mengawal beliau. Dan ini sudah diklarifikasi, itu bukan Banser resmi. Sudah diklarifikasi. Iya, nggak mungkin lah kelasnya Banser ngawal dukun. Banser itu tupoksinya ngawal kiai Pak, bukan ngawal dukun. Kepentingannya apa itu? Apalagi kemudian ketika disangkut pautkan dengan uang receh, nggak mungkin. Sahabat-sahabat Banser saya orang-orang yang terhormat, tidak mungkin kemudian menggadaikan kehormatannya hanya untuk dukun. Gus, ini ada petisi di mana memang masyarakat melaporkan Samsudin seperti apa? Loh, kalau saya kemudian orang yang merasa tertipu, itu silakan dilaporkan. Walaupun pembuktian perdukunan itu susah, makanya kenapa masuk KUHP susah? Karena pembuktiannya nggak bisa, Pak. Coba mbaknya saya pelet, bukti dia jatuh cinta karena saya pelet atau karena saya tampan kan?
nggak bisa membedakan dari apa gitu. Dari petisinya itu kayak istilahnya itu kayak penodaan agama. Loh, kalau itu Apa memang sih ada pasalnya? unsur, saya malah setuju. Supaya apa? Praktek perdukunan tidak hanya Mas Samsudin ya. Saya lebih senang manggil dia Mas lah, Mas Samsudin. Itu tidak hanya Mas Sam, tapi juga praktek-praktek perdukunan yang lainnya. Ya, saya tidak bisa menolak Anda praktek buka dukun, buka praktek perdukunan. Tetapi yang logis-logis saja lah itu. Ini kembali ke tadi dibilang penistaan agama Penistaan sendiri. agama. Seperti di video-video sebelumnya itu beliau mengucapkan ayat salah beserta artinya. Ya, contoh yang kemarin beliau bilang soal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nas, "Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Kemudian Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ini enggak nyambung. Kalau ayat yang menyatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kemudian sebenarnya masyarakat bisa menilai kualitas dan kapasitasnya. Layak enggak dipanggil kiai, layak enggak dipanggil Gus, atau ya dukun tadi itu. Ya kalau dukun dalil salah ya lumrah. Terus Saya aja baca tetap ada yang salahnya, tapi nggak kebangetan banget lah. Kalau salah nomor ayat masih mending, atau salah satu waw dua harokat masih mending. Salah Tapi arti. kan ini udah Salah bukan arti. lagi salah arti. Ini salah arti, salah ayat, salah macam-macam, sudah salah semuanya ini. Gus sebagai kiai juga melihat 3 kitab yang disebutkan oleh dia Itu kan semuanya kitab-kitab perkelenian, perdukunan gitu. Jelaskan sedikit. Ya soal artinya memang ada ilmu hikmah di dalam agama itu ada. Tapi saya meyakini ya, saya sendiri belajar bahwa ingat nggak cerita Nabi Musa alaihissalam? Kenapa beliau bisa membelah jalan? Itu datang dalam keadaan last minute, dalam keadaan kepepet. Yang namanya mukjizat, karomah maunah itu datangnya ketika kepepet dan di last minute. Nggak bisa dipamerkan mas. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah peristiwa mukul lautan jadi jalan itu terjadi berkali-kali? Tidak, itu hanya sekali dalam keadaan kepepet dikejar oleh Fir'aun. Enggak kok setiap ketemu kali banjir dipukul enggak. Itu karomah mukjizat. Artinya kalau di luar itu bagi saya mohon maaf, itu bukan mukjizat, bukan karomah, bukan maunah. Bisa jadi ada praktek perdukunan atau sihir. Nah ini kan di sini Gus Samsudin sendiri, Mas Samsudin sendiri mengeklaim juga punya pondok pesantren. Apakah di pondok pesantren itu memang ada kitab ini? Gus, Jadi dipelajari? ada beberapa pesantren yang mengajarkan, tapi untuk pengetahuan. Oh, Untuk pengetahuan. Jadi begini, contoh orang Jawa itu punya ilmu namanya ilmu weton, paing, kliwon dan sebagainya. Itu kita pelajari bukan untuk diyakini, tapi untuk edukasi. Dan demikian juga dengan kitab-kitab mujarobat atau kitab-kitab yang berbau hikmah dan sebagainya, itu ada pesantren yang mengajarkan, tapi bukan sebagai tujuan, hanya sebatas mengedukasi kepada santri bahwa ada ilmu seperti ini. Ada juga santri kemudian yang mendalami ilmu hikmah, tapi itu nggak bisa didemonstrasikan gitu. Makanya jangan kaget kalau kemudian yang biasanya dia kebal begitu dibacok kenapa mempan? Karena memang ilmu-ilmu seperti itu tidak boleh dipertontonkan gitu. Bahwa kekebalan itu ada, saya sering melihat orang dibacok nggak apa-apa mas gitu. Tapi persoalannya itu tidak untuk dipamer-pamerkan, sehingga membuat persepsi salah. Kalau contoh begini, dukun ketemu dokter, ya tetap nggak nyambung persepsinya. Nyatanya banyak teman saya itu kebal, kalau kena jarum suntik takut gitu. Master Limbat itu orang yang menurut saya keistimewaannya luar biasa, kan sahabat saya, jamaah saya. Tapi beliau sangat takut dengan jarum suntik. Coba tanya, nggak mungkin dia. Ini mau kena jarum suntik gara-gara vaksin. Kalau nggak mau si Limbat itu. nah Gus ini ada kekhawatiran nggak sih Gus, maksudnya dengan berkedok Islam, ayat-ayat suci, Nah mungkin yang kemudian dianggap menodaikan agama seperti itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dengan tafsir yang salah dan aplikasi yang salah, sehingga kemudian ayatnya sebenarnya bertujuan apa tapi digunakan untuk apa, atau bahkan dengan tafsir yang sangat keliru, sehingga lumrah kalau ada sebagian jamaah dan masyarakat yang menganggap ini sebagai sebuah penodaan. Padahal disebutkan oleh hadis oleh Nabi Muhammad SAW, man fassara Al-Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya, maka siap-siap mengambil tempat duduk dari api neraka. Kan ngeri sekali ancamannya. Ya makanya kalau masyarakat merasa terganggu, jamaah merasa terganggu, ya fine, silakan dilaporkan. Kalau saya begitu. Tapi ada langkah dari beberapa kiai gitu Gus. Ya pasti menjadi perbincangan kan. Ini meresahkan gitu loh. Meresahkan.
sudah ada. Ada langkah-langkah selanjutnya mau bagaimana? Ya kalau nih? langkah berikutnya saya belum tahu, tapi kalau keresahan itu ada iya. Kalau bahasan Samtin mungkin tenang. Oke. Gus, ngomong-ngomong udah Jumat belum?